tinjau ulang revisi Undang-Undang Penyiaran. Protes publik dan konstituen pers atas draft revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran kian menguatkan pandangan bahwa pasal-pasal dalam draft itu nyata-nyata mengancam nyawa kemerdekaan pers. Sangat sulit dipahami nalar bahwa revisi itu bakal menciptakan asas keadilan bagi industri penyiaran di tengah era kemunculan media-media baru berbasis digital. Sebagaimana niat semula, omong kosong belaka bakal tercipta keadilan bagi industri penyiaran bila inti dari isi draft revisi itu justru bak malaikat pencabut nyawa pers. Hakikat pers, apapun jenis dan platformnya, ialah kebebasan dan kemerdekaan untuk menyuarakan kepentingan publik. Hanya di negara otoriter, pers dibungkam dan diamputasi kemerdekaannya. Padahal kita bukan lagi negara otoriter. Negeri ini sudah bertekad bulat meninggalkan era gelap otoritarianisme menuju negara demokrasi yang lebih sesuai dengan amanat kemerdekaan Republik. Namun kita masih menyaksikan bahwa usaha untuk membelokkan dan membalikan arah menuju masa lampau belum sepenuhnya berhenti. Isi draft revisi Undang-Undang Penyiaran amat gamblang menunjukkan hal itu. Bayangkan, draft itu memuat sejumlah pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ada upaya membedakan antara produk jurnalistik media massa konvensional dan media berbasis frekuensi telekomunikasi. Padahal, Undang-Undang Pers tidak membedakan platform media massa yang ada. Lalu ada pasal dalam draft yang menyebutkan mediasi sengketa produk jurnalistik media penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Padahal, penyelesaian seperti itu hanya dimungkinkan untuk siaran selain berita. Selain itu, Undang-Undang Pers menegaskan bahwa sengketa produk jurnalistik apapun platformnya diselesaikan di Dewan Pers. Yang paling utama jadi sorotan dan kritikan dari draft revisi Undang-Undang Penyiaran ialah pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Dari draft yang beredar di masyarakat, semangat pembungkaman itu tertangkap jelas pada pasal 56 ayat 2 yang memuat larangan-larangan standar isi siaran. Pada poin C, dijelaskan larangan itu mencakup penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Inilah pasal mematikan bagi ruang kritik dan kontrol pers pun bila draft itu berakhir menjadi delayed yang disetujui. Dalam ekosistem jurnalistik, jurnalisme investigasi ialah salah satu nyawa yang tidak boleh hilang atau dihilangkan. Tanpa jurnalisme investigasi, ruang informasi publik hanya akan diisi oleh laporan-laporan fakta yang ada di permukaan. Hakikat demokrasi ialah terwujudnya check and balance. Kekuasaan tidak boleh dibiarkan melenggang dengan cek kosong tanpa ada pengawasan. Pada titik itulah, jurnalisme investigatif menjadi alat pengawasan bagi jalannya kekuasaan agar tidak tercebur menjadi kekuasaan absolut yang pada gilirannya membuat kekuasaan itu bakal korup secara absolut pula. Kondisi seperti itu amat berbahaya bagi publik karena tidak ada ruang untuk membongkar ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Ini artinya bukan hanya pers yang dibungkam, melainkan juga suara masyarakat sipil. Karena itu, tidak ada jalan lain bahwa draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang amat membahayakan itu harus ditinjau ulang, lalu dirombak. Kalau memang maksudnya untuk menyehatkan industri penyiaran agar mendapatkan ruang yang adil, bukan dengan menghentikan nyawa jurnalistik investigasi caranya. Para wakil rakyat mesti adil dan bersih dulu sejak dalam pikiran, agar keadilan dan kebersihan sejati bisa diwujudkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.